Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya di My Room Channel. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan kisah misteri pengalaman horor saya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sewaktu ikut perjalanan karya wisata ketika kelas 4 SD. Dulu nenek saya adalah seorang guru SD di suatu desa. Jadi setiap ada kenaikan kelas 6 selalu mengadakan acara karya wisata, yaitu di mana seluruh murid-murid yang baru naik kelas 6 akan mengikuti tur wisata ke beberapa tempat. Nah, saat itu saya masih menginjak kelas 4 SD. Kebetulan nenek saya selalu ditunjuk sebagai panitia utama yang mengatur perjalanan karya wisata tersebut. Saya diajak oleh nenek, dan saya waktu itu kebetulan juga liburan kelas, jadi saya mengikuti ajakan nenek untuk tur wisata ke 3 tempat. Ketiga tempat tersebut meliputi Pantai Parangtritis, kemudian menuju lagi ke Gembira Loka, kemudian tempat yang terakhir adalah Gua Jepang. Nah, teman-teman, kita mulai ceritanya. Saat itu anak-anak berkumpul di area sekolahan sekitar ba'da maghrib atau pukul 18.15, jam 6:04. Kami semua berangkat dari sekolahan sekitar jam 8 malam. Kita berangkat. Rute yang kita tempuh adalah rute jalur Pantura Pekalongan melewati Alas Roban, kemudian ke arah Pantai Parangtritis, tujuan pertama kami. Nah, selama perjalanan dari Pekalongan masih aman. Nah, begitu melewati Alas Roban menuju ke arah Parangtritis, disinilah kejadian horornya saya alami waktu itu. Ketika itu saya duduk di bangku paling depan, tepat di belakang sopir. Ketika itu naiknya bus ya teman-teman, kita naik bus pariwisata, bus yang gede. Itu saya duduk di bangku paling depan di belakang sopir. Kebetulan saya ada di dekat kaca, jadi saya bisa melihat pemandangan ke arah keluar. Singkat cerita, waktu itu sampailah di masuk Alas Roban. Dari Alas Roban itu gelap, kemudian ada seperti jembatan kecil di pinggir jalan, teman-teman. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam. Kita agak terlambat karena ada beberapa kendala, jadi perjalanan agak lambat. Oke, jam 10 malam itu, ketika itu saya belum bisa tidur. Saya melihat ke arah jendela dan saya melihat ada 3 anak kecil yang sedang asik bermain di dekat jembatan di pinggir jalan. Ketiga anak kecil itu tidak terlihat begitu jelas mukanya, cuman yang saya lihat mereka bermain, kalau dalam bahasa Jawa itu sepur-sepuran ya, kalau bahasa Indonesianya main kereta-keretaan. Jadi berbaris dari depan ke belakang, itu jajar dari depan ke belakang, kemudian masing-masing anak itu meletakkan tangannya di pundak. Jadi dari depan ke belakang berbaris, kemudian meletakkan tangan di pundak,
kemudian berjalan seolah-olah mereka itu seperti kereta. Mereka berjalan mengitari jembatan, kemudian masuk ke arah hutan dan di situ menghilang. Di situ saya tidak berpikir apa-apa ya. Saya pikir, ah, malam-malam begini ada juga ya anak-anak yang main di pinggir jalan. Tapi saya pikir-pikir lagi, aneh. Bagaimana mungkin di tempat yang begitu sepi dan gelap seperti itu, sekitar pukul 10 malam, itu ada anak-anak bermain kereta-keretaan lalu masuk ke dalam hutan. Itu kan suatu hal yang mustahil, tidak mungkin sekali. Saya pun merasa ngeri, merasa ketakutan, merinding. Saya mencoba untuk tidak melihat. Bus terus melaju, tapi saya rasa bus itu seakan-akan seperti jalannya tuh lambat, melaju lambat. Saya kembali menengok ke arah jendela. Muncul lagi ketiga anak-anak tersebut dengan muka menyeringai, seolah-olah mereka itu tahu kalau saya itu melihat mereka, teman-teman. Kemudian mereka itu tersenyum lebar banget. Muka mereka bertiga itu terlihat jelas saat itu. Mereka tersenyum lebar sambil bermain kereta-keretaan. Saya yang semakin bergidik ngeri, semakin ketakutan, saya memutuskan untuk tidur di pangkuan nenek saat itu. Hingga saya mencoba memaksa untuk tidur, saya menutup mata. Tapi bayangan muka ketiga anak itu saat tersenyum begitu nyata, begitu membuat saya merinding. Saya mencoba untuk tidur, dan akhirnya saya tertidur malam itu. Pukul 4 subuh tibalah kami di area parkir Pantai Parangtritis. Saya pun dibangunkan oleh nenek untuk bersih-bersih, mandi, dan juga mencari sarapan pagi itu. Waktu pun terus berjalan dan kami menikmati wisata di Pantai Parangtritis yang sangat indah. Kemudian pukul 8 pagi kami melanjutkan perjalanan menuju ke tempat wisata yang kedua, yaitu Gembira Loka atau kebun binatang ya teman-teman. Di Gembira Loka juga kami melewati dengan senang, tidak terjadi apapun. Sampailah akhirnya waktu itu setelah istirahat zuhur jam 1 siang, setelah makan siang kami melanjutkan perjalanan menuju wisata terakhir, yaitu Gua Jepang. Saya lupa namanya apa, tapi yang saya ingat adalah gua itu adalah Gua Jepang, gua peninggalan zaman penjajahan Jepang. Ceritanya, sampailah kami di parkiran. Kami bersiap-siap menunggu tour guide untuk masuk ke dalam area gua. Setiap anak-anak dibekali dengan senter untuk menerangi jalan karena masuk ke dalam gua sangat gelap. Kami pun dijemput oleh bapak-bapak yang katanya beliau itu adalah tour guide di situ. Kemudian kami berjalan menyusuri jalan setapak, menyusuri hutan sampai masuk ke dalam sebuah gua, yaitu gua peninggalan zaman penjajahan Jepang. Tiba di pintu gua, perasaan saya sudah merasa tidak enak, teman-teman. Saya merasa kayak agak merinding. Saya mulai memasukkan kaki, melangkah masuk menuju ke dalam gua, diiringi oleh teman-teman yang lain. Bapak tour guide di depan ya teman-teman. Kita berjalan, saya nyalakan lampu senter. Set, lampu menyala. Terlihat
beberapa batu-batuan tajam di dinding-dinding gua. Semakin masuk ke dalam, semakin gelap. Kemudian jalan menuju gua ke dalam itu digenangi oleh air. Saya masih ingat betul tinggi air saat itu adalah 5 cm di atas mata kaki saya. Kami terus berjalan. Sekilas saya melihat sekelebatan bayangan hitam yang begitu cepat melesat ke arah depan. Saya tidak menghiraukan. Saya pikir itu kelelawar ya. Kami semua lanjut berjalan sampai tiba di suatu pertigaan. Di dalam gua terdapat pertigaan. Ke arah kiri itu semakin masuk ke dalam, dan ke arah kanan itu menuju sisi lainnya atau jalan keluar yang lain. Kami memutuskan untuk masuk lebih dalam. Masuklah ke arah sebelah kiri. Saya yang berada di paling depan, teman-teman. Saya mencoba berjalan lebih dulu. Perlahan saya masuk. Saya lihat. Begitu saya sorot ke arah kiri, saya lihat samar-samar. Saya sorotkan lagi cahaya senter ke arah kiri. Masya Allah, gede banget teman-teman. Gede luar biasa. Saya lihat ada sosok hitam gede banget sampai menyentuh atap langit-langit gua, teman-teman. Ya Allah, Masya Allah, gede banget. Mukanya sangat serem. Seketika itu saya berteriak. Saya lari ke belakang. Teman-teman yang di belakang pun ikut berteriak dan lari ke depan. Bapak-bapak yang tadi tour guide mengejar saya. Saya lari ke depan. Saya terus lari. Nenek pun mengejar. Lalu ketika sampai di pintu gua, bapak-bapak tour guide bertanya, "Ada apa, Nak? Ada apa? Kok kamu lari sambil teriak-teriak?" Saya gemetaran. Itu Pak, itu saya melihat ada hitam gede banget. Kepalanya sampai menyentuh atap langit-langit gua. Si bapak merasa kaget. Mana mungkin dah, gak mungkin. Itu mungkin hanya halusinasi saja, hanya perasaanmu saja. Udah yuk, kita lanjut perjalanan, kata bapak Turki. Tapi saya tetap bersikeras. Tidak Pak, saya benar-benar melihat. Demi Allah, demi Tuhan, itu jelas Pak. Gede banget, gede. Saya takut, saya gak mau, saya gak berani masuk Pak. Saya takut. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke arah parkiran, ditemani oleh nenek, dan di situ saya mulai merasa tenang. Tak lama setelah itu, mata saya tertarik ke sebuah pohon yang ada di belakang parkiran tersebut. Saya mendekat perlahan. Saya coba lihat, ada apa ya? Kok saya tertarik untuk mendekat ke pohon tersebut? Perlahan saya coba mendekat. Tiba-tiba dari balik pohon muncul beberapa sosok kurcaci yang kerdil dan berlari-larian di sekitar pohon. Masya Allah, apa itu? Tiba-tiba muncul dari balik pohon. Seketika itu saya kaget, teman-teman. Ada beberapa sosok kurcaci yang muncul dari balik pohon. Mereka seakan mengajak saya bermain. Saya mencoba menjauh. Tapi entah perasaan saya atau gimana, saya merasa saat itu tangan saya ditarik oleh salah satu dari kurcaci tersebut, mengajak saya untuk bermain. Mereka tertawa sambil berlari-larian.
saya hanya terdiam. Tak lama kemudian nenek mendekat dan menggendong saya. Dalam keadaan saya masih terperanjat, masih bengong menatap ke arah pohon. Nenek yang begitu khawatir ikut merasa ketakutan. Kemudian nenek membawa saya ke dalam bus dan meminta panitia untuk segera cepat-cepat pulang dari Goa Jepang tersebut. Sore harinya sekitar pukul 4 sore kami memutuskan untuk pulang ke Pekalongan. Selama perjalanan di dalam bis saya hanya terdiam. Saya baru berbicara kepada nenek setelah melewati kota Kendal mendekati ke arah Batang, teman-teman. Dari situ saya bercerita kepada nenek tentang apa yang tadi saya alami. Saya mau diajak oleh kurcaci tersebut. Seketika itu nenek memeluk dan memberikan nasihat kepada saya bahwa untuk tidak melamun ketika berada di tempat-tempat yang menurut saya agak menakutkan, karena takutnya kalau mungkin kesurupan atau mungkin diculik oleh sosok makhluk halus. Teman-teman, akhirnya malam pada maghrib kami sampai di area sekolahan. Jadi begitulah kisahnya, teman-teman, kisah horor yang saya alami ketika perjalanan karya wisata di Goa Jepang. Cukup menegangkan dan cukup serem. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih yang sudah menyimak cerita horor yang saya alami. Ya teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Juga nyalakan loncengnya, klik tanda lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya posting video-video selanjutnya. Oke teman-teman, tetap stay tune karena nanti setiap malam Kamis, setiap malam Jumat, Kamis malam, saya akan posting kisah-kisah seram yang menarik dan juga merinding. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.